Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube baru saya. Di sini saya akan membahas terkait dengan artificial intelligence, kemudian ada machine learning dan deep learning secara teori maupun secara praktek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Medika M. Handiksa, biasa dipanggil Memet pakai D atau Dika juga boleh. Jadi alasan saya kok bikin YouTube itu karena kita sebagai masyarakat Indonesia ya khususnya sudah digempur oleh teknologi AI begitu banyak. Ada ChatGPT, ada Google Bard, dan yang terbaru ada DeepSeek ya. Tapi saya secara pribadi itu takut ya. Takut eh, kita sebagai masyarakat Indonesia itu cuma sebagai konsumen. Konsumen, konsumen, konsumen. Dan kita tidak pernah ngerti, kita tidak pernah paham sebenarnya apa sih itu AI, gimana sih sejarahnya, apa kaitannya dengan machine learning, apa itu deep learning, dan sebenarnya gimana sih cara bikin ChatGPT ya, dan gimana sih cara bikin DeepSeek dan sebagainya. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi secara teori maupun secara praktek terkait dengan artificial intelligence. Oke, kita coba mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman kemudian bertanya gitu ya, sebenarnya AI ya itu berasal dari mana sih ya? Dan kok bisa orang kepikiran untuk menciptakan AI? So, jadi AI itu berasal dari mitologi Yunani kuno, di mana di situ ada the creators atau sang pencipta dan ada the creation atau yang diciptakan. Seperti misalkan di sini ada kotak Pandora ya. Ini adalah ilustrasi gambaran dari kotak Pandora yang diciptakan oleh Hephaestus ya, yang kemudian dikirim ke bumi dan diperintahkan jangan dibuka, tapi malah dibuka dan akhirnya iblis itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu secara mitosnya di situ. Tapi kita ambil idenya. Jadi ide awal AI itu berawal dari mitologi Yunani kuno ya. Oke, kemudian kalau kita tarik ke zaman yang lebih modern, tahun 1956 ya, di konferensi Dartmouth itu ada seseorang yang bernama John McCarthy. Dia adalah orang yang mencetuskan ide pertama kali tentang artificial intelligence ya. Dia menyampaikan bahwa berdasarkan dugaan bahwa learning atau belajar dan bagian-bagian dari intelligence itu dapat dijelaskan secara tepat, maka kita bisa menciptakan mesin yang dapat mensimulasikannya. Ya, jadi ini adalah eh, saat-saat pertama ya, sang penemu atau sang pencetus ide pertama kali tentang artificial intelligence di konferensi Dartmouth tahun 1956 ya. Kemudian pada tahun yang kira-kira sama gitu ya, tahun 1950-an, ada seseorang yang bernama Alan Turing. Dia menciptakan The Imitation Game atau lebih dikenal dengan Turing Test ya. Jadi Turing Test itu diciptakan untuk kita bisa mengetahui apakah mesin itu benar-benar bisa berpikir. Nah, di sini dia menciptakan sebuah permainan di mana di situ ada tiga pihak. Ada pihak yang pertama disebut dengan pihak C sebagai interrogator, kemudian pihak kedua ada pihak A sebagai laki-laki atau man, dan pihak B sebagai perempuan atau woman. Nah, di sini si integrator atau pihak C ini dia hanya tahu si pihak A sebagai si pihak X dan dia hanya tahu si pihak B sebagai pihak Y. Nah, tugasnya si integrator adalah dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menebak bahwa
si A itu adalah X dan si B itu adalah si Y. Nah, jadi ketika pihak ini saling berinteraksi gitu ya melalui sebuah message singkat gitu. Nah, ini saling tebak-tebakan ini. Kalau pihak si C itu berusaha sebaik mungkin supaya dia bisa menebak dengan benar bahwa si A itu adalah pihak si X dan pihak si B adalah pihak si Y. Nah, di sini tugasnya yang pihak kedua atau si A dan pihak ketiga atau si B adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dia bisa mengelabuhi si pihak C supaya dia tidak tertebak sebagai pihak A ataupun sebagai pihak si B, gitu ya. Nah, di sini kemudian si Alan Turing menggantikan pihak A oleh mesin, ya. Jadi si pihak si A ini atau si laki-laki ini digantikan oleh mesin. Nah, di sini si Alan Turing eh, kemudian berpendapat bahwa si mesin ini bisa berpikir kalau si mesin dapat menipu atau mengelabuhi pihak C atau si integrator sebaik ketika pihak A diperankan oleh manusia, dalam hal ini adalah laki-laki. Ya, jadi itulah yang disebut oleh si Alan Turing sebagai mesin yang dapat berpikir gitu ya. Ya, ini sebuah ilustrasi kira-kira ya seperti ini wajah dari Alan Turing. Kemudian kita uh, bisa maju lagi ke zaman yang lebih modern. Di situ sekitar tahun 1980-an ketika ditemukan sebuah komputer yang dapat diprogram, ya. Kemudian pada saat itu para peneliti bertanya-tanya, kalau kita bisa menemukan sebuah komputer yang dapat diprogram, berarti kita bisa membuat sebuah komputer yang dapat berpikir sendiri. Nah, kemudian di situ dibuatlah, oke, kita akan membuat sebuah komputer yang dapat berpikir sendiri. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaan, nah ini berpikir seperti apa ini, ya? Apakah seperti hewan, apakah seperti tumbuhan, apakah seperti manusia? Nah, karena pada saat itu yang lebih mudah dan uh, dianggap paling cerdas, nah maka diputuskan bahwa kita akan meniru cara berpikir manusia, ya. Namun di sini timbul sebuah pertanyaan lagi, ya. Kalau pengetahuan manusia itu kan bersifat subjektif dan intuitif, ya. Sedangkan kalau komputer itu dia sifatnya atau berdasarkan sebuah aturan formal matematis. Nah, kan ini ada gap ya, ada sebuah gap yang besar. Kalau komputer itu didasarkan pada aturan formal matematis, kalau manusia pikirannya itu sifatnya subjektif dan intuitif. Nah, pada saat itu kemudian ya sudah kita tuliskan saja semua pengetahuan manusia yang bisa diubah ke dalam bentuk matematis. Nah, pada saat itu dikenal dengan namanya knowledge base. Ya, jadi semua pengetahuan manusia seperti misalkan menghitung, kemudian berlogika, itu semua ditulis ya semaksimal mungkin ke dalam aturan matematis dan disimpan ke dalam sebuah database untuk kemudian nanti dia akan si mesin ini dapat menebak dengan benar ketika diberikan sebuah input. Contohnya adalah SIG ya. SIG ini mungkin kalau sekarang seperti Google gitu ya. Jadi si SIG ini akan dimasukkan sebuah keyword misalkan apa itu apel atau apa itu mangga. Nah, dia akan berusaha menjawab seperti itu ya. Itu tahun 1980-an. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Kemudian kalau kita maju lagi, oke. Kemudian pada saat itu ya, para peneliti kemudian berpikir lagi, kalau kita menuliskan semua pengetahuan manusia secara manual satu persatu, itu tidak akan efektif, kemudian melelahkan dan tidak akan pernah berakhir.
karena sifat pengetahuan manusia kan terus berkembang, ya. Nah, dari sana para peneliti kemudian eh, coba lagi untuk berpikir berinovasi gitu ya. Ya sudah, kita harus menciptakan sebuah mesin yang bisa yang bisa berpikir dan bisa mendapatkan pengetahuannya sendiri. Nah, disinilah sebenarnya awal mula dari istilah dari machine learning, ya. Jadi machine learning itu adalah sebuah kemampuan yang memungkinkan mesin untuk mencari pengetahuannya sendiri melalui sebuah proses ekstraksi pola dari data tanpa diintervensi oleh manusia, gitu ya. Jadi sudah mulai lebih canggih nih, si mesin dapat berpikir sendiri dan dapat menemukan pengetahuannya sendiri, ya. Nah, dari situ timbul lagi sebuah masalah ya. Jadi dari awal tadi kan terus berkembang ya. Sudah ditemukan sesuatu, kemudian timbul masalah lagi, sudah diselesaikan, timbul masalah lagi. Nah, inilah sebenarnya esensi dari research atau penelitian. Kan dari katanya research, cari lagi, cari lagi, cari lagi solusinya atas sebuah masalah. Nah, dari machine learning ini ternyata juga masih ada sebuah masalah gitu ya, bahwa machine learning ini bergantung atau tingkat performanya bergantung pada fitur yang kita berikan ya. Fitur data itu misalkan begini. Sebuah mobil itu dikatakan mobil kalau dia mempunyai roda, kemudian mempunyai kaca depan, kemudian mempunyai spion. Nah, itu adalah fitur-fitur yang menentukan bahwa dia sebuah mobil. Nah, masalah dari machine learning adalah kita harus mencari tahu fitur mana yang terbaik untuk bisa menghasilkan performa yang terbaik. Nah, di sini ternyata secara praktikal di lapangan sangat tidak mudah untuk menemukan fitur terbaik tersebut. Nah, dari situ para peneliti kemudian mencari solusi. Ya sudah, kita suruh mesin untuk mencari fiturnya sendiri, ya. Jadi misalkan kita urutkan dari awal, yang pertama si mesin dapat berpikir sendiri. Yang kedua, si mesin dapat uh, untuk kemudian mencari tahu pengetahuan sendiri. Kemudian yang ketiga dia disuruh untuk mencari fitur terbaik sendiri. Nah, disinilah atau pada tahap ini disebut dengan representation learning. Ya, jadi mesin mampu untuk mencari fitur data terbaik secara otomatis. Contohnya adalah autoencoder. Nah, sampai sini apakah sudah selesai masalahnya? Belum selesai, ya. Ternyata di sini ada yang namanya factors of variation, ya. Jadi factor of variation ini contohnya adalah mobil berwarna merah, ya. Ketika siang hari kita bisa melihat misalkan si mobil ini berwarna merah atau berwarna biru, berwarna putih. Tapi ketika malam hari tanpa ada cahaya, kita hanya bisa melihat mobil itu berwarna hitam. Nah, inilah yang disebut dengan factor of variation. Contoh lain misalkan ada sebuah data berupa rekaman suara gitu ya. Nah, dari data rekaman suara itu, faktor of variation-nya adalah gender, kemudian warna kulit, rasnya, dan sebagainya. Nah, inilah faktor of variation yang ditemukan di lapangan yang menghambat teknologi machine learning atau tadi yang terakhir adalah si autoencoder itu untuk mencapai performa terbaiknya. Nah, di sini para peneliti akhirnya kemudian menemukan sebuah solusi yang saat ini sampai sekarang digunakan sebagai dasar dari ChatGPT, dari DeepSeek gitu ya. Teknologi itu disebut dengan teknologi deep learning. Nah, jadi deep learning ini dia
kalau eh, kita bisa ibaratkan ya, dia adalah raja terakhirnya nih, ya. Jadi deep learning itu udah yang paling mentok gitu ya, yang paling canggih nih. Dia bisa berpikir sendiri, bisa mencari tahu pengetahuan sendiri, bisa mencari fitur data sendiri, dan bisa mengatasi factor of variation. Ya, jadi betul-betul kalau secara garis besar dan uh, secara mudahnya kita bisa katakan, oke, saya punya data mentah, langsung kita lempar ke deep learning, dia akan belajar secara otomatis, secara cepat, secara akurat gitu ya. Nah, deep learning ini memiliki sebuah prinsip yang namanya simple representation. Ya, simple representation. Nah, prinsip ini artinya adalah dia bisa memecah sebuah permasalahan sekompleks apapun, dia pecah menjadi beberapa masalah sederhana yang diselesaikan secara bertingkat gitu ya, atau di sini disebut dengan nested hierarchy of concept. Jadi deep learning ini dasarnya adalah sebuah algoritma neural network yang memiliki berlapis-lapis gitu ya, atau memiliki banyak lapisan. Nah, di situ setiap lapisannya itu eh, dia bisa memecahkan sebuah masalah sebuah masalah yang kompleks, dipecahkan dan dibagi-bagi per layer secara sederhana dan akhirnya digabungkan di layer terakhir menjadi sebuah kompleks yang utuh ya. Sebuah masalah kompleks yang utuh gitu ya. Jadi kalau secara mudahnya gini aja deh. Secara mudahnya deep learning itu mampu menyelesaikan sebuah masalah yang sangat kompleks dengan cara yang sangat sederhana yang dibagi dalam beberapa lapisan-lapisan. Ya, itu aja deh. Paling mudahnya begitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk video pertama. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kurang lancar dalam menyampaikan. This is my first video, very first video, tanpa ada edit, tanpa ada cut. Saya berharap bisa berkembang lebih lanjut dan saya harap dukungan dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.